Teman-teman yang Oke, selamat malam teman-teman yang ada di YouTube, di Zoom, di YouTube ada ribuan, di Zoom ada ratusan, dan di TikTok puluhan ribu tentunya. Selamat malam, selamat hari Jumat, besok weekend ya, sebentar lagi kita merayakan kemerdekaan. Dan saat ini hari yang kelima, kita lanjutkan pengajaran kepemimpinan Kristen. Saudara, saya mohon maaf selama saya fokus untuk memberitakan firman, saya tutup chatnya. Jadi kalau ada yang perlu minta didoakan, Anda boleh DM saya. Dan kalau Anda tidak bisa dengarkan semua renungan malam ini, Anda bisa ulang dengan eh, ke YouTube saya dari hari pertama sampai hari keempat sudah ada di YouTube, saudara. YouTube saya Priscilla Das Channel. Dan kalau Anda diberkati, Anda subscribe dan Anda share. Juga komen. Baik, saudara. Selamat malam semua yang ada di YouTube, di Zoom. Baik, siap mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu hanya alat. Bicara lewat mulut bibir hamba. Urapi hamba, penuhi dengan roh Allah, penuhi dengan hikmat, otoritas, wibawa ilahi, agar yang hamba sampaikan sama persis seperti yang kau ingini. Hanya kebenaran firman-Mu yang menutrisi, mengkoreksi, mendewasakan kami. Ambil alih kami, Roh Kudus, tuntun. Biar dengan bahasa yang sederhana, mudah dicerna, mudah dimengerti, hamba menyampaikan kebenaran firman-Mu, legasi tentang warisan, pengajaran kepemimpinan Kristen. Banyak pemimpin yang diberkati menjadi pemimpin Kristen seperti yang kau ingini. Terima kasih tutup bungkus jaringan internet WiFi, tutup bungkus keluarga kami semua dengan kuasa darah Kristus. Kami patahkan segala penghalang yang mencoba menghalangi pemberitaan firman Allah malam ini. Kami patahkan kuasanya dengan kuasa darah Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, berfirmanlah, celikkan mata kami. Celikkan mata hati kami seperti Lydia. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin. Selamat malam semuanya. Apa kabar saudaraku? Ya, saya berdoa semuanya sehat, semuanya penuh semangat. Sebentar lagi kita mau merayakan kemerdekaan. Nah, tapi topik malam ini saudara lebih dalam dari sebuah kemerdekaan. Saya percaya kita semua sudah dimerdekakan ya. Judulnya malam ini adalah warisan yang terus hidup. Strategic legacy. Ini hari yang kelima, hari yang terakhir, saudara ya. Jadi kalau saya ini dosen kepemimpinan Kristen, saya membagikannya saat ini gratis, saudara ya. Saya percaya di sini ada banyak pemimpin-pemimpin Kristen yang akan dipakai luar biasa. Mau pemimpin Kristen atau siapapun, Anda welcome di sini. Kita semua pemimpin. Ready class? Oke, strategic legacy, multiplying kingdom leaders. Oke, jadi from calling to legacy. Legacy multiplies leader. Warisan melipat gandakan pemimpin. Saudara siapkan Alkitabmu, siapkan alat tulis. Kita akan membahas dari 2 Timotius 2 ayat 2, Mazmur 78 ayat 4 sampai 7. Ini ayat-ayat Alkitab yang akan kita gali. Yohanes 15 ayat 16. Kemudian kita juga akan membaca dari Kisah Rasul 9 ayat 11 dan juga 18. 2 Timotius 4 ayat 11. Wow, warisan yang terus hidup. Legacy that continues to live. Ya, saudara, malam ini kita tidak akan mulai dengan teori kepemimpinan. Saya dosen kepemimpinan Kristen dan saya percaya di sini ada banyak pemimpin-pemimpin yang Tuhan sedang bangkitkan. Kita mulai dari Alkitab. Karena apa? Karena dalam kepemimpinan Kristen, legacy bukan konsep yang pertama-tama lahir dari teori organisasi. Legacy berakar pada cara Allah meneruskan iman, kebenaran, karakter, dan misinya dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Saudara, mari kita baca beberapa teks ya tadi. Ini akan menjadi pondasi kita. Ya, firman Allah menjadi pondasi kita malam ini. 2 Timotius 2 ayat 2, bila kita eksegesis ini, kita bicara warisan, ini bicara sesuatu yang dipercayakan dan diteruskan. Dipercaya, diteruskan. Ini jangkar utama, ini teks jangkar utama. Ini kisah Paulus yang berkata kepada Timotius, agar apa yang diterimanya dari Paulus dipercayakan kepada orang yang dapat dipercaya, cakap juga mengajar. Jadi perhatikan rantainya, Paulus, Timotius, orang yang dapat dipercaya,
Jadi ayat ini tidak berhubung pada satu hubungan mentor dan mentee, tapi 4 generasi pembentukan. Paulus tidak hanya bertanya apakah Timotius sudah belajar, Paulus berpikir lebih jauh apakah Timotius mampu meneruskan yang sudah diterimanya kepada orang lain. Ini penting, karena kepemimpinan belum selesai ketika seorang menerima pengetahuan. Kepemimpinan jadi matang kalau kepengetahuan kita, karakter kita, misi itu diteruskan, diteruskan. Penting, percayakan. Kalau dalam teks Yunaninya, ini terdapat gagasan paratitemi, menyerahkan, mempercayakan. Jadi diteruskan lah ya. Kemudian nanti kita membahas dari Mazmur 78. Warisan itu menceritakan karya Allah kepada generasi berikutnya. Oke, selamat datang bagi Anda yang baru bergabung malam ini, saudara. Ya, saya berdoa semuanya eh, sehat, semuanya luar biasa di dalam Tuhan ya. Oke, saudara, seperti yang baru bergabung, mungkin saya ingin ulang sedikit. Ini membahas tentang legacy ya, tentang kepemimpinan Kristen ya. Jadi, saudara yang terkasih. Selama 4 hari kita sudah bicara. Kalau diulang lagi ya, bagi Anda yang baru aja terhubung nanti lihat di TikTok ya di TikTok ada, di YouTube saya supaya ini soalnya dia continuous, dia saling berantai gitu ya saudara ya. Jadi hari pertama kita bicara tentang panggilan bahwa kepemimpinan tidak dimulai dari ambisi manusia, tetapi dari Allah. Hari kedua, kita sudah bicara tentang apa? Karakter. Karena panggilan yang besar tanpa karakter yang kuat ini berbahaya. Dan hari ketiga kita bicara strategic thinking. Bagaimana pemimpin belajar melihat, membedakan, mempertimbangkan, dan mengambil keputusan dengan hikmat. Saya ulang lagi supaya jangan lupa tadi dia ngomong apa ya, ngomong apa. Nah, diingat-ingat. Nah, hari keempat kita bicara lebih dalam, Bapak Ibu, tentang apa? Transformasi bahwa keputusan yang benar harus menghasilkan perubahan. Kalau nggak ada perubahan, buat apa? Perubahan dalam apa? Kehidupan ini, dalam budaya, dalam sistem. Dan malam ini ada sebuah pertanyaan yang lebih dalam setelah dihasilkan perubahan. Apa yang terjadi setelah kita selesai memimpin? Bukan ketika kita masih kuat, tapi setelah kita selesai memimpin. Jadi lebih dalam lagi yang mau kita bahas malam ini, saudara, siapkan pena Anda. Ya, kita akan menggali banyak hal malam ini dan saya percaya, saudara, Roh Kudus bekerja di hati kita semua, ya. Nah, yang menuntun kita supaya kita mengerti lebih dalam, ya. Jadi kalau Anda sekarang pemimpin, Anda harus memikirkan penerus. Terus, jangan, oh aku aja semuanya. Nah, berarti kita gagal sebagai pemimpin. Kita harus menyiapkan penerus kita, ya. Kita harus mempersiapkan siapa nanti yang meneruskan saya. Nah, itu udah harus dipikirkan, saudara ya. Nah, itu strategi, ya. Jadi jangan udah mau mangkat dulu baru dipikirkan, berarti udah salah ya, saudara ya. Nah, saat ini em, jangan waktu Anda hanya masih kuat, baru Anda pikir bahwa semuanya nanti aja diatur. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya kita nggak tahu, saudara, mungkin ya kita berdoa kita panjang umur, kita semua sehat, panjang umur, memenuhi destiny Allah. Tapi itu kan rahasia ilahi, tidak berjaga-jaga. Ya, tapi intinya kita selalu berjaga-jaga, termasuk dalam hal ini, saudara ya. Saya membawa lebih dalam supaya Bapak Ibu mempersiapkan penerus dari Bapak Ibu. Dan saya yakin tidak ada yang kebetulan di sini. Jadi eh, jangan merasa bukan ketika kita masih kuat, bukan ketika kita masih punya jabatan, bukan ketika orang masih memanggil kita, tetapi suatu hari kita nggak akan berada di ruangan kepemimpinan. Kursi yang kita duduki, ada saatnya itu akan berpindah. Bayangkan kalau malam ini kita meninggal dunia, maaf ya, kita nggak tahu soal itu, tapi harus mempersiapkan ya. Kalau misalnya malam ini kita berpulang ke rumah Bapa di surga. Nah, ini pertanyaan penting.
penting, saudara ya, karena kematian adalah sesuatu yang pasti. Ya, suka nggak suka, kematian akan menghampiri kita semua, saudara. Suatu saat kita akan pulang ke rumah Bapa di surga. Yang jadi pertanyaan ini sekarang, kalau kita pulang ke rumah Bapa di surga malam ini, apakah kita sudah menyiapkan pengganti kita, saudara ya? Jadi jangan hanya ketika orang ini harus dipikirkan ya. Kalau misalnya bukan jalan. Misalnya kita suatu hari sakit ya kan masih koma ya, we don't know ya. Itu bisa terjadi sama siapapun toh. Nah, kalau misalnya kita sakit, siapa yang akan gantiin kita? Jangan kita semua yang tahu, saudara. Ya kita nggak bisa hadir, atau besok kita nggak bisa hadir, 1 bulan kita nggak bisa hadir, dan ada sesuatu emergency. Bahkan mungkin 3 bulan kita nggak bisa hadir. Nah, dan pada saat itu, saudara, nggak ada WhatsApp, ya, nggak ada telepon, nggak ada instruksi, nggak ada approval, nggak ada keputusan dari saudara. Saudara tiba-tiba ada di anta berantah. Nah, Anda nggak bisa dihubungi, ya. Ah, sekarang, apakah Anda sudah mempersiapkan? Kira-kira siapa yang akan menjadi eh, penerus yang bisa menceritakan atau siapa yang bisa Anda percaya. Jadi dia tahu semua kunci-kunci ya. Nggak harus nunggu Anda harus ada. Dia bisa kalau misalnya ada tangan kanan lah ya, wakil Anda yang selalu ready ya saudara. Itu harus disiapin yang nanti jadi penerus Anda. Oke, jadi ini bayangin ada emergency. Apa yang terjadi? Apakah pelayanan akan tetap berjalan? Nah, mungkin bukan pelayanan, mungkin perusahaan Anda apakah akan tetap berjalan kalau tiba-tiba Anda diculik? Nah, apakah orang lain tahu apa yang harus dilakukan? Karyawan Anda tahu apa yang harus dilakukan? Ya, misalnya Anda kan tahu semua ya kan, tapi kalau Anda diculik, misalnya Anda ini punya perusahaan besar ya, adakah yang tahu semua sistem itu? Ya, mungkin selain istri Anda, karyawan lah, mana tahu sekeluarga Anda lagi dikucilkan di satu pulau gitu ya, saudara ya. Apakah keputusan masih bisa dibuat di perusahaan Anda atau di pelayanan? Apakah konflik dapat diselesaikan? Apakah orang lain dapat mengajar? Apakah orang lain dapat mengambil tanggung jawab? Apakah semuanya berhenti? Nah, itu jadi pertanyaannya, saudara ya. Hmm. Jadi sekarang saya membawa Anda lebih dalam lagi ya, saudara ya. Nah, eh ini memang bukan pertanyaan untuk mempermalukan pemimpin, ya. Ini justru pertanyaan penting untuk menguji kematangan kepemimpinan kita, saudara. Kita harus mempersiapkan hal-hal yang in case emergency. Saya suka selalu, misalnya kunci rumah, hal sederhana, saya selalu bagi, saudara. Nggak mau satu tempat, ya. Kadang dapat kunci banyak gitu ya, saya bagi-bagi. Ada yang saya buat di atas, ada yang buat saya bawah, saya buat label. Jadi nanti bisa saya arahin. Nah, waktu saya ngasih kunci, saya jelasin. Jadi kalau ada apa-apa sama saya, mereka punya kunci-kunci serap. Ah, gitu, saudara ya. Itu hal yang sederhana, sesederhana itu kita mempersiapkan mulai dari rumah, saudara ya. Nah, jadi kalau semuanya Anda berhenti, apakah semuanya juga berhenti? Ini bukan untuk mempermalukan kita sebagai pemimpin, ini menguji kematangan kepemimpinan kita. Karena ada pemimpin yang sangat berhasil. Semua orang kenal dia. Semua keputusan harus lewat dia. Semua informasi ada padanya. Itulah saking hebatnya dia. Semua orang menunggu dia. Dan ketika dia datang semuanya hidup. Tetapi ketika dia pergi semuanya berhenti. Kelihatannya kuat tapi sebenarnya rapuh. Nah, rapuh ini kayaknya dia banget ini pemimpin ini. Semua dia apa-apa dia apa-apa dia. Tapi pemimpin yang kuat belum tentu pemimpin yang mampu melanjutkan atau membangun yang berkelanjutan. Disinilah kita masuk kepada makna legacy, warisan. Warisan. Tetapi warisan Kristen bukan tentang membuat nama kita tetap dikenang. Warisan Kristen bukan monumen untuk membesarkan nama kita. Warisan Kristen adalah kesetiaan yang dapat diteruskan. Nah, ini bedanya, saudara. Orang yang kita bentuk, nilai yang kita tanam, sistem yang kita bangun, kebenaran yang kita teruskan, ini semuanya
adalah untuk kerajaan Allah, di mana misi Allah harus tetap berjalan, bahkan ketika kita sudah menepi, sudah selesai. Saudara, malam ini saya ingin mengingatkan kita semua tiga kata ini. Tiga saja, nggak usah macam-macam, saudara ya. Pertama, sebagai pemimpin kita bisa lihat, kemudian bentuk, kemudian lepaskan. Lihat, bentuk, lepaskan. Tiga kata ini menjadi inti kita malam ini. See, save, release. Lihat, bentuk, lepaskan. Dan semuanya ini bermuara pada satu kalimat. Legacy multiplies leaders. Warisan melipat gandakan pemimpin. Saya ulang. Warisan melipat gandakan pemimpin. Wow. Jadi pesan yang pertama, kita lihat masa depan dalam diri orang lain. Kita pemimpin harus bisa melihat yang nggak bisa dilihat orang, saudara. See the future. Coba lihat masa depan di tiap orang. Saudara, salah satu masalah terbesar dalam kepemimpinan adalah kita sering melihat orang berdasarkan keadaan mereka sekarang. Atau bahkan kita melihat mungkin dia kurang pengalaman. Dia belum matang. Oh, dia masa lalunya pernah gagal. Oh, dia tidak seperti saya. Dia belum siap, belum siap, belum siap. Kita sosokan gitu ya, saudara. Nah, ini kalau ada mati apanya, tolong saya diingetin ya. Kemarin sampai mati ininya, saya baru sadar, saudara ya. Ini yang mau tidur, boleh sambil tidur, dengar saya juga nggak apa-apa, saudara. Ya, oke. Saya mau tanya kenapa orang-orang sering berdoa di jam 12 malam. Ya ampun. Ya boleh, itu sebenarnya nggak harus jamnya. Mungkin itu lebih kusyuk ya. Tapi memang ada waktu-waktu tertentu, saudara. Jam-jam ya, kita lihat dari ibadahnya Petrus, ibadahnya. ah, jadi orang Yahudi itu punya jam-jam tertentu. Ada jam 12 siang, ya, jam 3 sore, jam 6 sore. Jadi dia eh, jam 9 malam. Nah, itu pokoknya 3 jam kalau nggak salah ya. Doakan aku lagi sakit. Oke, nanti kita doakan ya. Malam daimnya kita doain ya. Saat ini saya fokus dulu di sini ya, di khotbah. Nah, oke saudara, saya ulang. Jadi pemimpin ya saudara, itu harus bisa melihat masa depan di tiap orang. Allah sering melihat seseorang bukan berdasarkan siapa dia sekarang, tetapi berdasarkan apa yang sedang Allah kerjakan dalam dirinya. Misalnya begini, kita lihat benih kecil ya, saudara ya. Kita melihat pohon, kita melihat hari ini, kita melihat kemungkinan hari esok. Jadi di salah satu contoh terbaik, kita akan belajar dari kisah Barnabas dan Paulus dalam kisah Rasul 9. Dia datang kepada murid-murid di Yerusalem, tetapi mereka takut. Mungkin saya ingin kita baca kisahnya Barnabas dan Saulus di kisah para Rasul 9. Tadi ada ayat-ayat yang harus dicatat ya. Nah, kita eksegesis kisah Rasul 9 dan juga kisah Rasul 11. Jadi Barnabas, siapa dia? Dialah nabi rasul yang pertama kali percaya kepada Rasul Paulus. Paulus dulu punya masa kelam, dia penganiaya jemaat, dia banyak bunuh-bunuh orang Kristen. Ya. Lalu dia yang pertama kali menyambut Paulus si pembunuh ini, dia melihat, dia membuka pintu, dia memberi ruang. Contoh konkretnya tadi kisah Rasul 9. Saulus datang kepada murid-murid semuanya ketakutan. Kenapa? Karena mereka hanya bisa melihat masa lalu si Saulus. Tapi Barnabas datang, saudara. Di sinilah kita tiru si Barnabas ini, hatinya besar. Dia berdiri untuk Saulus. Dia menjelaskan apa yang terjadi. Karena mungkin Roh Kudus sudah bicara. Hanya Barnabas yang pekah, saudara ya. Dia jelaskan apa yang terjadi. Dia bawa Saulus kepada para rasul. Di sini kita melihat ada sponsorship. Seorang mentor itu akan berkata, saya akan membantu engkau bertumbuh. Itulah mentor. Ya. Kalau sponsorship, jadi ada bedanya mentoring dan sponsorship. Ya. Kalau sponsorship hanya bisa berkata, oh saya akan menggunakan kredibilitas Anda untuk membuka pintu bagimu. Jadi Barnabas tidak hanya melihat potensi Paulus, tapi dia membuka akses bagi Paulus. Dia membuka, bila kita lihat di kisah Rasul
11 ini menunjukkan Barnabas yang mencari Saulus dan di Tarsus dan membawanya ke Antioquia. Ini sangat indah ya. Barnabas nggak takut cari seseorang yang kapasitasnya dapat melengkapi pelayanan. Dia tidak berpikir, oh kalau Saulus nanti datang, dia mengurangi pengaruh saya nggak mau. Pokoknya ya, kalau dia bisa memperkuat misi Allah, saya akan memberi ruang. Nah, gitu. Seharusnya pemimpin itu seperti itu. Jangan takut tersaingi, ya, terancam, ya. Dan kemudian nama Paulus semakin dominan. Barnabas tidak menghentikannya. Jadi, kalau kita mengeksegesis kisah Barnabas, Barnabas ini pemimpin yang matang. Dia tidak hanya menemukan orang yang berbakat, tapi dia membuka pintu, dia memberi ruang, dan dia bersedia melihat orang yang dibinanya bertumbuh melampaui dirinya. Saudara, pemimpin yang tidak aman atau insecure, dia akan menjaga supaya dia yang jadi pusat, saudara. Tapi pemimpin yang matang, dia menciptakan ruang. Kalau kita gali lagi, saudara ya, tadi sama seperti benih. Saya pernah ke Yerusalem, dikasih benih biji sesawi yang sering kali kita baca di ayat Alkitab, saudara. Nah, kalau pemimpin bedanya ya, pemimpin matang, pemimpin sejati yang kecil aja dia udah bisa lihat ke depan ini nanti jadi pohon besar. Nah, itu pemimpin, saudara. Dia bisa melihat benih kecil, potensi orang. Dia bisa melihat pohon, dia bisa melihat hari ini, Allah Allah melihat kemungkinan hari esok, ya, saudara. Dan Barnabas dan Paulus ini sudah menjadi teladan. Barnabas ini pemimpin sejati, pemimpin yang berhati besar. Kalau kita baca tadi yang sudah saya eksegesis, kisah Rasul 9, Saulus yang datang kepada murid-murid di Yerusalem. Tapi mereka takut. Kenapa? Karena yang mereka lihat hanya masa lalu. Kita nggak usah, kita semua punya masa lalu. Semua orang kudus punya masa lalu. Demikian juga, karena itulah semua orang berdosa juga punya masa depan. Ya saudara ya. Nah, ini asumsi terus. Hah, ini bukan asumsi, ini berdasarkan apa kata firman Tuhan. Ya. Oke, saya cat dulu, saya tutup dulu catnya ya. Kita tulisin kisah Barnabas dan Saulus. Barnabas pemimpin sejati yang matang. Dialah yang memberi ruang kepada Saulus, sekalipun masa lalunya Saulus sebelum dia jadi Paulus itu kelam, membunuh-bunuh orang Kristen. Banyak orang takut, tapi Saulus diberi kepercayaan oleh Barnabas. Barnabas bisa peka dengan suara Roh Kudus. Nah, Barnabas melihat sesuatu yang berbeda. Dia justru yang datang kepada Saulus yang jadi Paulus, dan dia yang membawa Paulus kepada para rasul. Hatinya besar, saudara. Kalau saya ketemu Barnabas, oh saya peluk dia ini. Saya sulit menemukan orang yang seperti ini. Saya tahu rasanya saudara nggak dikasih ruang. Saya tahu rasanya nggak diberi kesempatan. Saya tahu rasanya diungkit-ungkit masa lalu. Saya tahu rasanya dicari-cari kesalahan. Sejak saya S3, saudara. Saya tahu rasanya gereja di mana. Saya dari kecil ya, dari SMA saya melayani, bahkan saya menikah di situ, tapi tidak memberi saya kesempatan. Itu memberi saya suatu janji kepada diri saya tidak akan pernah melakukan seperti yang pemimpin saya lakukan, tidak memberi ruang, tidak peduli dengan pertumbuhan, menganggap ancaman orang-orang yang lebih tinggi pendidikannya, bukan menganggapnya sebagai aset. Saya sering bertemu dengan orang-orang yang ya hatinya kecil, tidak bisa memberi ruang kepada orang lain, takut tersaingi. Seringnya begitu. Saya nggak tahu kenapa Tuhan pertemukan dengan orang-orang yang demikian. Nah, saya berjanji Tuhan, sakit sekali rasanya diperlakukan begini, dianggap ancaman terus, dikecil-kecilin potensi kita. Saya berjanji saya nggak akan ulangin sama orang. Saya akan mengembangkan orang. Dan saya menemukan banyak pemimpin yang sejati. Orang yang berhati besar. Itulah kunci menjadi pemimpin yang besar. Saya melihat orang-orang yang hatinya kecil, ngecil-ngecilin orang lain supaya dia terlihat besar. Dia nggak kemana-mana, saudara. Dia hanya di sekitar situ. Kalaupun dia jadi pemimpin, dia seperti pemimpin dalam tempurung, kata dalam tempurung. Percayalah. Ibu S3 aja udah jauh pendidikannya dari Muhammad. Apa nih maksudnya ya?
Ini lagi membahas pemimpin sejati ya, nggak membahas Nabi Muhammad. Saya tutup chatnya ya. Tuhan memberkati. Baik, kita kembali kepada Barnabas. Dia melihat yang berbeda. Dia menggunakan kredibilitasnya untuk jadi jembatan bagi Paulus. Wow, saya terpesona dengan Barnabas. Tuhan, saya percaya ada banyak orang seperti Barnabas. Saya berdoa, banyak pemimpin di gereja-gereja. Stoplah politikal-politikal. Stoplah tembok-tembok gereja itu. Mari kita kembangkan orang, kasih kepada tiap orang ruang. Jangan mengecil-kecilkan potensi orang. Ya, kasihan ya. Nah, tapi percayalah saudara, yang kita tabur akan kita tuai. Jadi taburlah yang baik ya saudara. Mari kita seperti Barnabas jadi jembatan. Saat orang berkata, kami belum percaya, kami nggak mau percaya tuh sama orang itu tuh. Tapi dari Barnabas kita melihat lewat tindakannya dia bersedia berdiri di samping Saulus yang dibenci banyak orang Kristen pada saat itu. Inilah namanya sponsorship. Mentor mungkin banyak berkata, saya melihat potensi dalam dirimu. Tapi sponsor akan berkata, saya akan membuka pintu untukmu. Wow, ini lebih dalam. Barnabas punya keduanya, mentor, sponsor. Mentor, sponsor. Ada perbedaan memang, kadang-kadang orang tidak butuh kita hanya untuk memberi nasihat. Mereka butuh orang yang berani berkata, saya percaya engkau bisa. Ayo masuk, ayo bawa masuk, saya percaya kau bisa. Wow, saya percaya juga saya akan bertemu dengan orang-orang. Oke, ini katanya nggak ada suara. Oke. Wow, terima kasih. Ini sudah ada suara. Ini suaranya sudah kedengaran? Suaranya sudah kedengaran belum? Tes satu dua satu dua. Apa sudah kedengaran suaranya? Terima kasih ya. Aman sekarang. Oke, terima kasih Balai Dayak Borneo. Ya, kemarin saya ngomong terus saudara, saya tutup chatnya, jadi saya nggak baca. Rupanya ini ada batasnya gitu ya, saudara ya. Puji Tuhan ada yang memberitahu. Saya tutup lagi chatnya dulu ya, sementara ya saya fokus. Kita selesaikan tentang leadership. Saya percaya ada banyak leader di sini, walaupun ini malam hari ya, karena besok kita akan masuk hari kemerdekaan ya, saudara ya. Nah, saya percaya akan banyak para Barnabas-Barnabas yang bangkit, yang bilang, saya percaya engkau bisa. Ayo masuk, ayo masuk. Saudara, saya mau bawa Anda kepada analogi yang sederhana. Benih. Bayangkan saudara seorang petani, dia pegang sebuah benih. Benihnya kecil, kering, nggak menarik, nggak ada buah, nggak ada daun. Melihatnya dia mungkin berkata, oh ini cuma biji. Tapi seorang petani, petani yang matang, dia akan tahu. Dia bisa melihat si biji ini. Ini bukan cuma biji, ini masa depan, ini sebuah pohon. Nah, perhatikan saudara. Petani nggak, saya percaya benih ini tuh, saudara. Apa yang dia lakukan? Dia tanam, dia siram, dia jaga, dia beri waktu, dia tunggu. Jadi nggak cuma ngomong, kalau ngomong, oh aku percaya ini adalah benih biji yang besar. Nah udah gitu aja. Ya, kalau kamu udah tahu kamu itu bisa jadi pohon yang besar, seperti yang kau percaya, karena kau bisa melihat potensi di masa depan, ditanam, disiram, dirawat, ya. Demikianlah, potensi itu butuh pembentukan, gak cukup omdo. Iya dia punya potensi, tapi gak kau kasih ruang karena kau tahu dia punya potensi. Apalagi ada pemimpin begini yang berhati kecil, karena dia tahu ini ada potensi, justru dia bunuh semua kesempatan. Dia blokir semua kesempatan. Oh ini pemimpin yang hatinya kecil. Apa yang kamu tabur akan kamu tuai. Saya ingatin kamu, kalau kamu ada di sini, ya bertobatlah kamu. Nah, yang kamu pasti ngerti maksud saya. Apalagi kalau kamu pelaku-pelakunya sama saya. Saya bertemu para teman-teman ya, yang kita dukung, yang giliran kita butuh dukungan, dia sembunyi-sembunyi. Dia cuma mau uang kita, saudara. Ah, begini-begini saya lihat orangnya. Aduh, gimana ini? Sembunyi dia sembunyi. Walaupun dia tahu.
Oh ini ada potensi, justru kan ada potensi. Jangan kasih kesempatan. Jangan. Aku tahu dia itu berpotensi, dia itu pinter. Nanti kalau kasih kesempatan, lebih pinter lagi. Udah. Matikan kesempatannya. Blokir, bilang hierarki, hierarki. Kayak gitu. Aduh, kayak gini ya pemimpinnya ya. Cuman kata dalam tempurung kau kawan. Nah, ingat yang kau tabur kau tuai. Padahal Roh Kudus udah bilang, hei, berhati besarlah kamu sebagai pemimpin. Tapi kau keraskan hatimu. Ancaman, ancaman. Aku perlu panggung itu. Gak akan ku kasih panggung itu buat dia. Dia berpotensi. Nanti dia lebih hebat dari saya. Gak mau, gak mau, gak mau. Ah, gak apa-apa. Kau makan tuh panggung. Kau marah-marah. Panggung yang sekecuil itu terus yang kau dapat ya. Karena kau makan itu. Karena yang kau tabur pasti kau tuai. Tapi kamu punya hati besar. Orang yang mengangkat, dia tidak akan pernah lebih kecil dari yang diangkat. Dia akan selalu lebih besar, saudara. Itu hukum kerajaan Allah. Mungkin tidak dalam posisi, ini konteks yang berbeda yang mau saya bawa kepada Anda. Anak Anda ya akan menuainya. Ada banyak yang akan menuainya. Jadi potensi itu butuh pembentukan. Begitu juga manusia. Jadi jangan cuma bilang, oh aku melihat potensi dalam dirinya. Pertanyaannya, apakah saudara sudah melakukan sesuatu terhadap potensi itu? Jangan cuma ngomong ya. Jangan cuma ngomong ya. Aku melihat potensi di dalam dirinya, tapi nggak melakukan apa-apa. Apakah saudara mengajar? Arah uang untuk mencoba. Apakah saudara membuka pintu? Mari kita masuk kisah Barnabas dan Paulus tadi, saudara ya. Kalau kita lihat lebih dalam ya kisahnya Barnabas dan Saulus, Paulus itu menjadi semakin menonjol dibanding si Barnabas. Padahal si Barnabas yang dulu membawa dia, saudara bayangkan ya. Jadi Barnabas nggak merasa terancam dengan si Paulus, tapi justru kalau kita lihat dia justru dia nggak ngomong oh aku loh yang nemuin kamu Paulus ya. Barnabas nggak ngomong gitu. Jangan sampai dia lebih terkenal ya daripada saya ya. Nggak kayak gitu. Barnabas tidak menggunakan jasa masa lalunya untuk mengendalikan masa depan Paulus. Ini dalam semua. Nggak semua pemimpin berarti besar seperti ini. Kita harus belajar dari Barnabas. Karena ada pemimpin yang mampu mengangkat seseorang, tapi dia nggak mampu melihat orang itu melampaui dirinya. Oh, aku nyesel ngangkat dia, ngasih dia kesempatan kemarin. Aku yang bawa dia ke tempat ini. Kalau enggak, dia nggak dikenal, nggak akan diundang. Oh, dia tidak boleh melampaui diriku. Nggak kayak gitu. Nggak kayak gitu, sayang. Nggak kayak gitu. Ya, pemimpin yang tidak aman, dia pasti takut melihat orang lain bertumbuh. Ini bukan pemimpin sejati. Ini pemimpin abal-abal. Pemimpin abal-abal. Pemimpin yang matang, pemimpin yang sejati. Dia akan bersuka cita ketika orang lain yang dia pimpin dulu menjadi lebih kuat, bahkan lebih kuat dari dia. Kalaupun yang dia pimpin itu ada juga memang, saudara, kacang lupa kulitnya. Aku lebih hebat dari dosenku yang dulu pernah ngasih. Tidak usah khawatir, tetap punya hati besar. Itu pemimpin yang sombong kayak gitu ya. Kacang lupa kulitnya, saudara. Kesombongannya sudah mendahului kehancuran orang. Jangan kau lihat untung rugi dia kasih apa sama saya ngajarin dia apa yang kau kasih, oh sumbang. Jangan kayak gitu, murni ya, cucu tulus, hati yang tulus, hanya kau yang memiliki. Susah sekarang, tapi saya percaya ada banyak pemimpin yang masih tulus, hatinya besar, hatinya luar biasa. Dan ini yang Anda angkat walaupun lebih melampaui Anda tidak akan pernah Anda tetap terangkat. Saat Anda ngangkat orang lain, Anda tetap terangkat, saudara. Yang Anda tabur, Anda tuai. Mungkin bukan Anda langsung, mungkin istri Anda, mungkin anak-anak Anda, saudara Anda, yang kita tabur, pasti kita tuai, saudara. Jadi jangan hitung-hitungan.
Ya, ini dia saya beri ruang. Nanti lebih dari saya tidak. Saya bisa melihat potensi di sini. Jangan kasih kesempatan blokir secara elegan. Jangan nampak. Oh, masih ada yang bisa dimanfaatin. Manfaatin. Habisi dia. Jangan ketahuan. Kita orang Kristen. Jangan ketahuan cara licik kita. Manfaatin, habisin, singkirkan pelan-pelan. Jangan kasih kesempatan. Nah, ini pemimpin-pemimpin insecure, tidak matang. Saudara, jadilah pemimpin yang berhati besar. Biarin orang kasih ilmu, jangan batasi, nggak usah takut. Nggak apa-apa melampaui Anda. Kita ini mau bangun kerajaan Allah, bukan tembok gereja. Ini kasihnya apa? Ini mau bangun tembok gereja. Biar gereja kita aja yang benar gereja. Nggak ada kayak gitu, kawan. Kita semua tubuh Kristus. Nah itu. Ya, itu kenapa mesti pakai Oke. Nah, saat ini kita sedang membangun kerajaan kerajaan Kristus, ya. Nah, sekarang kita belajar lagi dari Barnabas, kisahnya dengan Markus. Ini juga Barnabas kembali menjadi teladan, menjadi contoh bagi kita semua, para pemimpin. Jadilah pemimpin yang berhati besar. Ketika orang lain gagal, jangan terus-terusan menghakimi kegagalannya. Beri dia kesempatan. Siapa sih kita yang sempurna, saudara? Kita semua bisa salah. Kita semua punya masa lalu. Semua orang kudus punya masa lalu. Demikian juga semua orang berdosa punya masa depan di dalam Tuhan. Kenapa terus kita hakimi masa lalunya? Kasih dia kesempatan, kecuali udah kita kasih kesempatan dia eh, namanya bahasa Bataknya dodol-dodol gitu ya saudara. Itu nggak apa-apa ya. Paulus karena dia sangat perfeksionis, sangat cerdas. Dia marah, sangat disiplin Paulus. Si Markus ini orangnya tidak konsisten mungkin pada saat itu. Markusnya kan masih muda gitu saudara ya. Jiwa muda. Nah, seperti itu ya. Ini yang pendeta reform itu kan. Ya, saya pendeta Presbyterian. Pendeta saya dari Presbyterian ya, mau reform. Pokoknya lagu kebangsaan saya, tak kupandang dari gereja mana. Oh ye, asalkan berdiri atas firman-Nya. Nah, gitu ya. Pokoknya itulah lagu kebangsaan saya. Nah, saudara, kita balik lagi, back to the Bible. Paulus tidak ingin membawa Markus. Dia begitu disiplin. Oh, kamu nggak bisa ngikuti disiplin saya. Hah, tinggalkan. Mungkin ini yang kadang memang perlu pemimpin tegas kalau sama orang yang kayak gini nggak konsisten. Kalau saya pun tegas gini, ya. Ngantuk di sini saya suruh nanti ini, ya. Jadi Barnabas bersedia mendampingi. Dia mendampingi Markus. Kita tanya Roh Kudus, bagaimana saya mengayomi anak yang bebal ini? Anak yang shalom semua yang baru bergabung. Shalom, saya mohon maaf ya. Kalau lagi khotbah mungkin saya akan fokus ke khotbah. Shalom semuanya ya. Oke. Barnabas jadi contoh. Dia mengayomi. Dia nggak waktu Paulus sangat disiplin. Nggak mau saya orang kayak gini. Nggak mau. Orang yang nggak konsisten si Markus ini. Tapi Barnabas tahu perasaan Markus. Dia mendampingi Markus. Ini bukan berarti kegagalan tidak penting, saudara ya. Itu juga penting. Anugerah bukan berarti tidak ada pertanggungjawaban. Kita tetap harus disiplin. Ya, omong kosong nggak ada disiplin. Omong kosong itu semua. Perlu disiplin. Tapi kita perlu mengayomi, mendampingi orang-orang yang pernah gagal, saudara. Petrus pernah gagal 3 kali, saudara. Petrus begitu impulsif bilang sama Yesus, aku tidak akan pernah menyangkalmu, Yesus. Aku duluan nanti nomor 1. Dia yang menebas telinga orang ketika Yesus ditangkap. Tapi ketika Yesus disiksa. Dia malu mengaku Yesus sampai 3 kali. Bahkan ikut Yesus. Dan dia bilang, aku nggak kenal Yesus. Dia yang berapi akal sampai 3 kali. Tapi Yesus tidak pernah tidak memberi kesempatan pada sengsung kepada yang mengkhianatinya. Yesus sudah tahu dia akan dihianati oleh Yudas Iskariot. Tapi dia memberi sebenarnya Yudas Iskariot. Kalau dia nggak bunuh diri, selalu ada kesempatan bagi dia untuk
bertobat, memberi setiap kita kesempatan, saudara. Kita yang tidak pernah mempergunakan kesempatan. Kita itu ada di balik kegagalan itu. Aku sudah gagal, sudah selesai. Padahal Tuhan tidak pernah menyerah dengan kita. Sama seperti Tuhan tidak pernah menyerah sama Petrus yang menjual, bukan menjual, yang 3 kali mengkhianati Yesus. Saudara, Barnabas memiliki kebesaran hati, mengayomi mereka yang pernah gagal, saudara. Jadilah pemimpin yang mengayomi. Kita tetap disiplin, tapi kita tetap mengayomi mereka yang pernah gagal. Barnabas menunjukkan itu kepada Markus ketika ditolak oleh Paulus. Dia yang membawa Paulus, Paulus lebih besar, dia tetap berhati besar. Markus yang terbuang, dia tampung orang-orang yang gagal, dia tampung orang-orang yang ditolak, dia tampung orang-orang yang mungkin menyalahkan dirinya, saudara. Ini hati besar sekali, saudara ya. Kadang pemimpin insecure malah cari-cari kesalahan, saudara. Tapi ini dia membina yang pernah gagal, yang pernah salah. Jadi, anugerah bukan berarti tidak ada pertanggungjawaban. Tapi memberi kesempatan kedua juga bukan berarti kita membiarkan pola buruk terus berkembang. Kan ada kesempatan kedua, lalu kita ulangin. Itu bebal namanya. Nah, restorasi itu butuh kejujuran. Restorasi butuh pertobatan, butuh evaluasi, butuh batas, butuh pembinaan, dan bukti pertumbuhan. Saudara, Barnabas menolak menjadikan satu kegagalan sebagai kalimat terakhir atas hidup seseorang. Dan dia menariknya. Kemudian Paulus sering berkata dalam 2 Timotius 4 ayat 11, ia berguna bagiku dalam pelayanan. Setelah Barnabas membina Markus yang pernah gagal, dia ditolak bahkan oleh Paulus. Paulus melihat perubahan Markus di tangan Barnabas karena dia diberi kesempatan. Saudara, beri orang lain kesempatan. Mereka yang mungkin pernah gagal, mereka yang mungkin pernah uh, impulsif, saudara. Karena Tuhan memberi kita kesempatan, kenapa kita tidak memberi orang lain kesempatan? Justru Paulus mengambil kembali Markus, dia bilang, dia berguna bagi, disuruh disiplin, kamu kan disiplin, udah buang aja itu. Ditampung lah yang kayak gini sama si Barnabas. Saudara, Markus yang dianggap gagal akhirnya kembali berguna. Jangan jadikan kegagalan seseorang sebagai identitas terakhirnya. Apalagi kau cari-cari kesalahannya. Dia itu loh ya memang berpotensi tapi belum berkarakter. Kamu yang nggak berkarakter. Semua orang itu dibentuk karakter itu sampai mati. Nggak ada yang perfect. Emangnya kamu udah perfect, nah? Kita cari kesalahannya, kita cari. Dia udah S3. Jangan kasih kesempatan dia. Dia sangat berpotensi. Kita cari-cari aja kesalahan. Kayak ginilah pemimpin kata dalam tempurung. Gak akan pernah meningkat. Belajarlah dari Barnabas. Ya, punya hati besar. Walaupun yang diangkatnya jadi melampaui dirinya, gak takut. Kita ini sedang membangun kerajaan Allah. Bukan kerajaan kita. Jadi nggak usah kamu takut-takut ya. Dia nanti lebih besar dari aku. Aku nyesel ngasih dia ruang ngajar. Diundang dia kok. Aduh, nanti dia melampaui aku. Enggak kayak gitu. Kita membangun kerajaan Allah. Kau mengangkat orang, kau selalu lebih diangkat. Yang mengangkat akan selalu lebih, saudara. Lebih dalam versi yang berbeda, saudara. Jadi, jangan membuat kalau dia gagal. Itulah identitasmu terakhir kan? Udah diajarin kau ya. Dasar kamu. Itu identitas terakhir. Jangan sebut kasih sebagai kasih jika kasih itu tidak membentuk. Kau bentuk juga, jangan cuma ngomong doang. Dia berpotensi, tapi nggak kau bentuk. Ngapain? Ngapain aja kamu? Kemana aja? Marah-marah ibunya. Oke, kita perlu grace and truth, kasih dan kebenaran. Nah, sekarang pesan yang kedua. Apa tadi pesan yang pertama? Jangan yang kau ingat nya yang kau ingat. Apa tadi pesan saya yang pertama? Nah, saya ulang ya. Pesan yang pertama, lihat masa depan dalam diri orang. Jangan kau lihat kesalahannya aja. Kau lihatlah masa depan dalam diri. Jangan juga cuman kau ngomong, ada potensi di dalam, tapi nggak kau bentuk. Justru karena kau tahu ada potensi, singkirkan pelan-pelan. Jangan kasih kesempatan. Nah, ini kamu nih busuk banget sebagai orang. Yang kau tabur akan kau tuai, kawan. Ya, mungkin manusia nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Kau tahu berbuat baik, tapi kau tidak melakukannya, kau juga berdosa. Ya,
Jangan kau pikir, oh aku tidak berdosa. Itu adalah strategi politik. Makan tuh. Gak ada tuh kayak gitu guys, strategi kerajaan Allah ya. Ini Muhammad Sayuti ajaran yang membimbing. Gak perlu kau bingung, makanya kau berdoa sama Roh Kudus supaya kau gak bingung ya. Nah, kita masuk lagi ya, chatnya saya tutup dulu malam ini. Kita masuk pesan yang kedua. Apa pesan yang kedua? Bentuk dengan teliti dan bermartabat. Saya ulang, pesan yang kedua. Jangan nanti nanya-nanya, apa ya tadi pesan yang kedua? Bentuk dengan teliti dan bermartabat. Saudara, save with truth, grace, and dignity. Kita masuk pada kisah Rasul 18, saudara. Wah, ini kisah Priscilla dan Aquila. Nama saya Priscilla. Oh, saya senang sekali ketika saya tahu siapa perempuan dahsyat ini. Dia membentuk tanpa mempermalukan. Banyak kita itu mempermalu-malukan, cari-cari kesalahan. Dia pakai ChatGPT itu. Buat WA aja pun pakai ChatGPT. Itu pun mesti Anda bilang ya. Justru Anda yang kurang ini, kurang peka. Ada alat nggak pakai Anda? Anda yang orang lain pakai alat yang mempermudah dia, Anda kata-kata, ya kan? Dia itu pakai AI, itu pakai AI. Ya bagus. Itu kayak kendaraan kita. Apa yang ada dia pakai toolsnya, tapi jangan bergantung pada itu. Almighty intelligent only Holy Spirit ya. Holy Spirit akan bilang kamu kan kelelahan, pakai ini, pakai ini, pakai ini. Aku nulis sendiri. Ini aku tulis. Oh, dia itu semua pakai AI, dia pakai AI. Justru kalau kamu nggak pakai AI, ada kendaraan, kamu salah kawan. Kamu harus pakai itu. Kita harus efektif, efisien. Kita bantu teman. Oh, jangan kasih tahu dia, jangan kasih tahu supaya kita aja yang tahu. Saudara, ini makanan saya dia ini ketemu sama teman ya di S3 begini ya padahal pendeta sama pendeta dia saya kasih tahu dia nggak mau kasih tahu saya saudara di sini bertobatlah malam ini ya punya hati besar jangan disimpan-simpan kita besok mati buat apa itu semua kita sedang membangun kerajaan Allah punya juga hati besar kau harus siap dihianati saudara ya ya kadang pengkhianat itu bukan hanya pengkhianat nusuk dari belakang ya dari hal sederhana juga dia pengkhianat langsung kita tahu tuh tipe-tipe pengkhianat saudara ya kita kasih semua karena kita percaya kita anggap dia teman dia cuma ngasih seutil saudara kadang nggak dikasihnya pura-pura nggak dibalasnya WA kita pura-pura dia menghindar itu ciri pengkhianat saudara ya pengkhianat dalam hal kecil aja ya apa saudara di sini baik-baik semuanya ya janganlah ada sistem seperti itu ya kita stop nggak perlu kayak gitu saya males banget ketemu sama orang-orang yang berhati kecil kayak gini nggak besar-besar lah di perusahaan kayak gitu kalau ketemu sama orang-orang yang kayak gini ya hah emangnya kenapa rupanya ya oke jadi kita masuk kisah Priscilla ini ya kisah Rasul 18 ayat 18 sampai 28 Priscilla dan Aquila ini membentuk tanpa mempermalukan Apolos adalah orang yang pasif dia bersemangat dia kuat dalam kitab suci. Tapi ada yang belum lengkap dalam pemahamannya. Apa yang dilakukan Priscilla Aquila? Apa dia mempermalukan? Banyak sekarang pendeta suka yang mempermalukan. Jam tangan hamba Tuhan yang lain dia bahas, dia permalukan. Oh, lihat itu semua perpuluhan karena dia nggak ngutip perpuluhannya. Kamu yang salah. Pokoknya ya, kalau orang mau kasih perpuluhan kan bukan urusanmu ya. Dipermalukannya hamba Tuhan ini karena dia orang kaya. Susah kita jadi hamba Tuhan. Kita berpenampilan dibilang kita ngambil uang jemaat. Padahal kita juga punya penampilan ya pakai uang kita sendiri gitu ya saudara. Memang kalau pendeta itu harus malas-malas, dia harus lemas-lemas, baru sah jadi pendeta, sah saja. Dia harus nampak kumel-kumel, baru saja nggak ada kayak gitu saudara ya. Ya nggak harus mahal pakaian ya. Saya pakai baju apa aja ya saudara ya. Kadang saya beli second ya, tapi jadi baju saya coba-coba ya, tampang bangsawan kan, kelihatan kan, tetap aja mahalnya, nggak mahal ya gitu ya saudara ya. Nah, maksudnya jangan cepat menghakimi rambut saya bilang itu untuk rambutnya saja sudah berapa itu padahal belum tentu seperti itu saya cat sendiri kita bahas di situ nggak usah kita bahas ya. Oke, kita balik lagi apa yang dilakukan Priscilla dan Aquila mereka tidak mempermalukannya di depan umum tidak suka mempermalukan orang di depan umum jadi kita bicara tentang Apolos. Apolos ini bukan orang bodoh. Apolos ini pembicara besar. Dia pasti berbicara. Dia menguasai, dia bersemangat. Dia punya kemampuan yang luar biasa.
tapi pemahamannya belum lengkap. Nggak ada kita manusia yang sempurna. Mau lu pembicara besar, kita semua tidak ada yang sempurna, kita saling membutuhkan kawan. Disinilah kebesaran hati Priscilla dan Aquila. Ketika dia melihat anak muda yang bersemangat ini, dia nggak patahkan semangatnya, tapi dia bantu. Jangan cuma ngomong, kamu salah, tapi nggak kamu bantu. Gimana supaya benar? Diam-diam aja kita, diam-diam aja. Gue usah kayak kesal. Biar dia cari sendiri. Kita buat capek dia. Udah capek dia, udah capek. Nanti kita dimarahin sama bos besar. Udah, kita bantulah. Padahal kau bisa bantu dari awal. Kau bisa beri lebih, tapi kau kurang-kurangi, kau persulit ya. Ini hati yang kecil, saudara. Kalau bisa, padahal Roh Kudus udah bilang jangan kau begitu nakku. Supaya kau juga dibantu. Yang kau tabur, kau tuai. Kau persulit orang, nanti ada saatnya kau dipersulit. Walaupun orang mungkin yang kau bantu itu nggak melakukan seperti yang kau lakukan. Dia kacam lupa kulitnya, nanti dia kena batunya. Yang kita tabur akan kita tuai. Kita suka mempersulit orang, nanti kita ada saatnya dipersulit. Karena itu dipermudah. Walaupun kita sudah melakukan dipermudah, kadang kita nggak langsung ketemu orang seperti kita, tapi tetaplah tulus, tetaplah berhati besar, tetaplah lakukan yang terbaik, beri lebih, jangan kurangi, jangan hitung-hitungan angka-angka untung rugi. Aduh, kawan, tidak seperti itu. Ini kepemimpinan. Ini strategi kepemimpinan. Hal sederhana, nggak usah bulu-bulu. Strategi ini itu ini. Nah, ini aja dulu. Ini. Ini hal sederhana. Kasih itu sederhana dan luhur mulia. Itu lagunya beda lagi. Kita masuk lagi. Kita masuk lebih dalam. Mentoring begins with listening. Mentoring dimulai dengan mendengar. Banyak pemimpin terlalu cepat mengoreksi. Mereka mendengar. Jadi Priscilla ini, dia bawa si Apolos yang palukannya, lalu mereka mulai mendengar. Ini penting. Mentor harus mau listening, mendengar. Jangan kau aja mau didengar. Kau ngomong aja dari awal sampai akhir. Saya dulu pernah seperti itu, saudara. Lalu saya dimarahin sama Roh Kudus. Kamu mau didengar tapi kamu nggak mendengar. Kadang bukan Roh Kudus juga yang marahin, tapi suami saya gitu. Oke. Jadi mentoring dimulai dengan mendengar, ya saudara ya. Banyak pemimpin terlalu cepat mengoreksi. Orang baru selesai bicara, dia sudah punya jawabannya. Orang baru mau cerita, dia sudah beri nasihat. Begini semua. Boleh, bagus ngasih nasihat. Bagus sekali. Tapi kita belum memahami latar belakangnya, pergumulannya, kekuatannya, kelemahannya, cara berpikirnya, dan apa sebenarnya yang sedang dia butuhkan. Priscilla dan Aquila tidak mempermalukan Apolos. Mereka membawanya ke tempat yang lebih pribadi dan menjelaskan jalan Allah dengan lebih teliti. Ini luar biasa. Mereka memperbaiki tanpa merendahkan. Saya sering bawa anak kecil, biasanya sering ke dokter, saudara. Nah, bayangkan dokter ini baik. Dia tidak melihat pasien langsung berkata, ini obatnya, jangan banyak tanya ya, dengar. Jangan banyak tanya. Lalu dia memeriksa, dia mendiagnosis. Lalu dia memberi terapi. Itu dokter yang bagus gitu ya. Kalau dokter yang nggak bagus, nggak pernah ngomong gitu, saudara, langsung aja. Susah dibaca tulisannya, tiba-tiba angkanya jelas gitu, saudara ya. Nih, kadang saya males yang begini ya. Itu nggak menghargai, kalau tulisan itu nggak rapi, itu nggak menghargai namanya. Hargai orang sebagaimana kita ingin dihargai. Itulah semuanya inti kitab suci. Sebagaimana kau ingin orang lain perlakukan. Kok nggak suka dijegal-jegal? Kok nggak suka dikasih-kasih begini? Dikurang-kurangi, dipersulit. Jangan persulit orang. Itu aja nggak usah banyak. Kita doa malam, doa ini. Tapi kok persulit orang? Dia ancaman persulit. Padahal disuruh, ayo bantu dia permudah. Tapi kok persulit? Hah, bagaimana itu? Nah, dia bertanya, dia mendengar, dia memeriksa, dia mendiagnosis. Baru kemudian dia memberi terapi, saudara. Kenapa? Itulah dokter. Karena prescription without diagnosis can be dangerous. Nasihat tanpa diagnosis bisa berbahaya.
Demikian juga kepemimpinan, jangan cepat memperbaiki orang sebelum kita benar-benar paham, sebelum kita benar-benar mendengar. Selamat malam, ini dokter. Dokter, bukan dokter ya, dokter teologi. Oke, saya tutup dulu ya, biar sebentar lagi kita selesai. Jadi mentoring bukan cloning. Pernah nonton film nih, cloning, 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 cloning. Ini temanya kepemimpinan Kristen ya. Saya dosen kepemimpinan Kristen. Oke, oke. Jadi mentoring bukan membuat salinan diri kita. Mari kita belajar dari Priscilla dan Aquila. Dia tidak membuat Apolos menjadi seperti mereka. Hei, ikuti cara saya ngomong, ikuti cara saya, style saya, semuanya ikuti. Enggak kayak gitu. Cara bicaramu harus seperti kami. Enggak kayak gitu. Cara pelayananmu harus seperti kami. Enggak kayak gitu. Kau harus menjadi versi kedua kami. Enggak. Mereka mendengarkan Apolos agar Apolos menjadi Apolos yang setia kepada Kristus. Ini penting sekali. Karena kadang-kadang kita mengatakan, saya sedang membentuk generasi berikutnya. Tetapi sebenarnya kita sedang membuat versi saya yang lain. Itu bukan mentoring, itu cloning. Mentoring does not produce another me. Mentoring releases who God created them to be. Mentoring bukan menghasilkan orang lain menjadi seperti kita. Oh, kamu harus seperti saya ya, seperti saya. Oh, no, mentoring menolong seseorang menjadi seperti yang Allah kendaki. Nah, saya bawa Anda. Tahu, anak saya di belakang mau tidur. Bayangkan sebuah gedung. Banyak sekarang kalian pembangunan gedungnya. Nah, ini anak mama nih. Ini anak saya, Pak. Namanya siapa? Oh, Nanya Renata. Yang bagus lah, masa pemimpin kayak gitu kan calon pemimpin masa depan kan. Coba yang bagus. Nama saya. Nama saya Paul. Dan ya, nanti kalau udah besar mau jadi apa? Mau jadi apa? Anak saya nih mau tidur ya. Saya sambil apa adanya ya. Ah, anak saya di belakang tidur. Saya belum selesai ini, biar selesai dulu ya. Bayangkan ada gedung sekarang kan banyak sekali pembangunan ya, pembangunan apartemen ya, tinggi-tinggi ya. Kan itu semua pada saat dibangun ada namanya scaffolding, peranca ya. Nah, dan yang lain bukan perancu, peranca ya. Peranca ini sangat penting. Ya membantu pekerja naik, membantu struktur dibangun, membantu dinding diperkuat, saudara. Tetapi peranca bukan gedung. Ketika gedung sudah kuat, peranca harus dilepas. Kalau peranca tidak pernah dilepas, justru akan menutupi gedung. Jadi bangunan ini tertutupi sama peranca-peranca tadi kan jelek, nggak ada nampak keindahannya. Dia hanya menopang di awal. Begitulah mentor, begitulah kita. Kita ini peranca, kita itu yang membangun orang. Ada saatnya kita harus lepas orang yang kita bangun ini. Pada awalnya mungkin kita sangat dekat, kita ajar, kita dampingi, kita koreksi, kita awasi. Tapi tujuan Mama, akhirnya bukan dia Mama, selalu butuh kita, mana berarti kita salah. mana tempat minumnya? Pak minum. Iya, saus. Terus Ayo. aku nggak Ya. mau hai. Aku mau Itu ya. papa di luar. Maaf ya saudara ya, anakku ada di sini. Ini minumnya nih, bawa nih. Minta sama papa ya, lagi diisi air minum. Ya. Tapi tujuan akhirnya dia harus selalu membutuhkan saya. Enggak, kita salah sebagai mentor kalau terus-terus dia butuh kita. Tapi supaya dia mampu berdiri. A mentor is a scaffolding, not a permanent dependency. Mentor adalah peranca, bukan ketergantungan permanen. Dan ini membawa kita kepada sebuah prinsip. Pertama, lihat, latih, percayakan, dampingi, lepaskan. Kalau hanya melihat potensi, kalau hanya melihat potensinya nggak akan berkembang. Kalau hanya melatih tapi tidak mempercayakan, orang ini nggak pernah belajar memimpin.
Kalau hanya mempercayakan tetapi tidak mendampingi, ini namanya pembiaran. Tapi kalau terus mendampingi, nggak pernah dilepaskan, maka pendampingan ini namanya berubah jadi kontrol. Nah, jadi ada saatnya kita lihat, kita latih, kita percayakan, kita dampingi, lalu kita lepaskan. Itulah mentor. Sekarang kita masuk pesan yang ketiga. Pesan yang ketiga apa? Bangun rantai yang melampaui diri sendiri. Bangun rantai yang melampaui diri sendiri. Build a chain that goes beyond you. Sekarang kita sampai kepada teks yang ini jantungnya di hari kelima ini. 2 Timotius 2 ayat 2. Paulus berkata ke Timotius dapat dipercaya yang juga mampu. Perhatikan rantainya. Paulus kepada Timotius, dari Timotius kepada orang yang dapat ditolong kita aja biar kita aja yang pinter, nggak kayak gitu kerajaan Allah, nggak kayak gitu. Mau tembok gereja ini bagi ini membangun kerajaan Allah, ya. Oh, orang yang dapat dipercaya lalu kepada yang lain, ini bukan hanya suksesi, ini multiplication. Bukan sekedar suksesi, kalau suksesi bertanya, oh siapa yang gantiin saya? Tapi kalau multiplication dia akan bertanya, multiplikasi akan bertanya, siapa yang akan melahirkan pemimpin setelah saya? Itu beda, beda banget. Suksesi hanya memastikan kursi tidak kosong. Ini sudah ada penerus. Tapi multiplikasi itu memastikan panggilan terus berjalan. Seperti estafet, saudara. Saya dulu suka ini, saya suka menang dulu. Karena saya langsung kencang-kencang apalagi. Saya tahu, itu. Nanti saya kalahkan itu dulu begitu, saudara ya. Kita bayangkan perlombaan estafet. Pelari pertama mungkin secepat, tapi pertandingan tidak bisa dimenangkan sendirian, kawan. Bukan karena kecepatanmu lari, maka menang. Karena ini harus saling kerjasama. Tongkat harus ada zona pergantian. Begitulah hidup ini juga. Ada zona pergantian, namanya juga perjalanan iman. Harus siap menerima. Aku saja yang tampil. Aku saja. Aku yang terus berlari ya. Ya pada akhirnya dia akan tenaganya habis. Dan yang terjadi apa? Kalah timnya. Kamu yang udah dibilang tadi. Kasih tongkatnya. Nggak mau kau lepas-lepas. Mau kau aja. Mau kau. Kami tahu kau paling hebat. Tapi kau harus belajar memberi tongkat. Tapi akhirnya tenaganya habis. Saudara, bukan karena dia tidak hebat. Dia paling hebat mungkin. Tapi karena dia tidak tahu kapan harus melepaskan. Leadership is not only knowing how to carry the baton, it is knowing when to pass it. Kepemimpinan bukan hanya tahu bagaimana membawa tongkat estafet, tapi tahu kapan harus menyerahkannya. Jadi, suksesi tidak dimulai saat kita pensiun. Oh, kita udah mau pensiun. Kita udah mau pensiun ya. Sekarang kita suksesi. Nggak kayak gitu. Suksesi dimulai saat kita membentuk orang lain. Mulailah membentuk saat ini, saudara. Ya, founder dependency. Sekarang kita kembali kepada pertanyaan pembuka. Kalau saya nggak hadir 3 bulan, nah, ada emergency. Apakah semua berhenti? Jangan kamu senang kalau dibutuhkan, kok nggak ada. Oh, sekarang kau lihat kalau nggak ada aku kan, rasain. Nggak kayak gitu. Justru pertanyaannya, kenapa mesti sama kau aja? Berarti there's something wrong. Kamu tidak membentuk sesuatu supaya tidak bergantung pada Anda. Saudara, masalahnya bukan kita yang terlalu hebat. Mungkin masalahnya karena kita belum cukup banyak membangun kapasitas orang. Kita malas, udah aku aja yang kerjain sendiri. Nggak mau aku bangun dia, nggak mau aku ajari, rasain. Dan aku aja terus dibutuhkan aku seumur hidupku. There's something wrong with us. Makanya ada masa pensiun. Jangan lagi sampai nggak tahu orang ya, memberi kesempatan pada orang, beri. Gak apa-apa dia melampaui diri Anda. Bagus. Anda sukses sebagai pemimpin kalau yang Anda bentuk melampaui diri Anda. Itu bagus. Saudara,
Jangan sampai biar mereka tahu rasa. Mereka membutuhkan saya supaya saya terus dihormati. Kau akan terus dihormati. Sekalipun kau tidak lagi dibutuhkan, kau akan terus dihormati. Percayalah. Orang-orang yang pernah membentuk dia, itu orang-orang sombong yang akan jatuh karena kesombongannya. Ya. Yang pertama, kita bisa membuat diri kita merasa penting. Saya telah memperlengkapi mereka. Yang kedua, itu membuat Allah menjadi kuat. Yang pertama bisa membuat kita merasa penting. Ya, ada perbedaan antara mereka butuh saya atau saya telah memperlengkapi mereka. Kalau mereka butuh saya, kita membuat diri kita, aku ya, aku harus merasa penting. Yang kedua, kita membuat kerajaan Allah yang jadi kuat. Being needs is not the highest goal of leadership. Jadi orang yang selalu dibutuhkan bukanlah tujuan tertinggi kepemimpinan. Tujuan kita membuat diri kita bukan membuat diri kita tak tergantikan. The legend tak tergantikan. No. Tujuan kita adalah membuat misi tidak tergantung pada kita. Jadi warisan bukan hanya informasi. Apa yang kau wariskan? Bukan hanya buku, SOP, bukan hanya dokumen, bukan hanya struktur organisasi, kehidupan juga diwariskan. Timotius melihat Paulus. Dia melihat bagaimana Paulus menghadapi penderitaan. Bagaimana Paulus menghadapi konflik. Bagaimana Paulus menjaga Injil, menggunakan kuasa, memperlakukan orang. Karena itu saya ingin mengajukan pertanyaan yang sangat serius malam ini. Kalau orang yang kita bina meniru kehidupan kita, apakah mereka semakin menyerupai Kristus? Apakah orang yang kita bina semakin menyerupai Kristus? Bukan apakah mereka semakin menyerupai saya, bukan untuk menyerupai kita, bukan mengkloning kita, tapi menyerupai Kristus dengan potensi uniknya masing-masing. Tetapi ini yang harus kita ingat, apakah melalui saya mereka semakin menyerupai Kristus? Bukan menyerupai kita, menyerupai Kristus. Itulah ukuran warisan Kristen. Saudara, warisan dan generasi, kalau kita baca dari Mazmur 78, saudara, saya ingin kita menggali ayat ini. Warisan itu menceritakan karya Allah kepada generasi berikutnya. Ya, ini kita masuk ke perjanjian lama. Mazmur 78 itu bicara tentang kewajiban umat Allah menceritakan karya Tuhan kepada generasi berikutnya. Jadi warisan dalam Alkitab bukan hanya diajarkan apa yang harus dilakukan, tapi diceritakan kepada mereka apa yang telah Allah lakukan. Jadi ini ada unsur memori. Kenapa? Karena generasi berikutnya nggak boleh memulai iman dari nol. Dari nol. Mereka perlu tahu siapa Allah, apa yang Allah menolong, bagaimana Allah menegur, bagaimana Allah setia, dan kenapa mereka harus mempercayainya. Jadi Mazmur 78 bukan hanya bicara tentang transfer informasi, tentang transfer memori iman, dan ini relevan. Mungkin dalam organisasi data bisa memberitahu apa yang terjadi. Cerita bisa membantu kita untuk mengetahui kenapa itu terjadi. Tapi dalam kepemimpinan Kristen itu nggak cukup hanya meninggalkan SOP. Kita harus meninggalkan kesaksian tentang kesetiaan Tuhan. Ini inti eksegesis Mazmur 78. Warisan adalah memastikan generasi berikutnya bukan hanya tahu pekerjaan kita, tapi kenal Allah yang bekerja melalui sejarah kita. Karena setiap generasi harus kenal siapa Allah. Nggak boleh hanya mewariskan program tanpa iman, sistem tanpa Kristus, tradisi tanpa makna, jabatan tanpa karakter. Kita harus mewariskan iman, kebenaran, karakter, hikmat, kesaksian tentang kesetiaan Tuhan, dan panggilan untuk melayani. Kita tidak menjaga masa lalu hanya untuk mengingatnya. Kita menceritakan kesetiaan Allah supaya apa? Supaya generasi berikutnya belajar mempercayai Allah. Jadi inti makna perjalanan ya hari kelima ini, saudara, legacy, strategic legacy. Kalau kita ingat satu hal, ingat ini, saudara, ingat ini. Kepemimpinan bukan hanya tentang apa yang kita bangun, kepemimpinan tentang siapa yang kita bangun.
gedung dapat menjadi besar, organisasi dapat berkembang, pelayanan dapat terkenal, nama kita dapat dikenal, saudara. Tapi suatu hari semuanya akan kita tinggalkan. Yang akan menunjukkan kedalaman kepemimpinan kita adalah siapa yang berdiri, karena kita pernah membentuk mereka. Siapa yang sekarang mampu melayani, karena kita pernah memberi kesempatan. Saya tahu rasanya tidak diberi kesempatan, saudara. Itu bukan pemimpin yang baik, yang nggak ngasih kesempatan, apalagi dia tahu berpotensi. Jangan kasih kesempatan, malah diblokir. Pemimpin hati kecil nggak akan pernah jadi pemimpin besar, saudara. Siapa yang sekarang mampu mengambil keputusan, karena kita siapa yang sekarang sedang membentuk orang lain, karena dahulu kita membentuk mereka. Itulah warisan, itulah legacy. Jadi ini dibawa pulang ringkasan malam ini, ya. Lihat, lihat apa yang Allah sedang kerjakan dalam diri seseorang, bukan hanya apa yang terlihat hari ini. Seperti Barnabas melihat Paulus. Yang kedua, bentuk, bentuk. Bentuk manusia dengan kebenaran tanpa kehilangan kasih, dan dengan kasih tanpa kehilangan kebenaran. Priscilla dan Aquila membentuk Apolos. Rilis, lepaskan. Jangan bangun orang supaya selamanya membutuhkan kita. Bangunlah mereka supaya mampu melanjutkan panggilan Tuhan. Paulus mempersiapkan Timotius. Jadi pertanyaannya sekarang tentang legacy warisan, saudara. Mungkin selama ini kita bertanya apa yang sudah saya capai. Malam ini Tuhan mengajak kita semua bertanya lebih dalam, siapa yang sudah saya bangun. Mungkin selama ini kita bertanya berapa banyak orang mengikuti saya. Sekarang coba bertanya berapa banyak orang yang sekarang mampu memimpin karena pernah saya pimpin dengan baik, saya bentuk. Mungkin kita bertanya apakah nama saya akan dikenang. Bukan itu pertanyaannya. Tapi Tuhan mengajak kita bertanya lebih dalam, apakah misi Allah akan terus berjalan. Karena pada akhirnya legacy is not about being remembered. Warisan bukan tentang terus dikenang. Adalah kesetiaan yang diteruskan. Bukan nama kita yang harus bertahan. Kristuslah yang harus tetap dikenal. Bukan kerajaan kita. Kerajaan Allah lah yang harus terus berjalan. Tetapi generasi berikutnya yang diperlengkapi untuk melanjutkan missio Dei, misinya Allah. Saudara, jangan hanya bangun pekerjaan, bangunlah orang. Jangan hanya tinggalkan hasil, tinggalkanlah penerus. Jangan takut ketika orang yang kita bina melampaui kita, itu bagus kalau dia melampaui kita. Jangan pas-pasan atau di bawah kita, berarti itu kita pas-pasan, saudara. Mentoring is not cloning. Mentoring is multiplication. Mentoring bukan cloning, cloning, cloning. Mentoring adalah multiplikasi. Pemimpin yang matang, pemimpin sejati tidak menciptakan ketergantungan. Dia menciptakan kapasitas, bangun kapasitas, bukan ketergantungan. So, pada akhirnya legacy multiplies leaders. Warisan melipat gandakan pemimpin. Karena mungkin suatu hari nanti nama kita tidak lagi disebut. That's okay. Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk mengembangkan kita, memberi kita ruang untuk berkarya. Foto kita mungkin tidak lagi dipasang, sudah pensiun. Jabatan kita sudah diberikan kepada orang lain, that's okay. Kursi yang dahulu kita duduki ditempati orang generasi berikutnya, kalau dia baik nggak apa-apa. Ini kacang lupa kulit yang is okay, that's okay. Jika orang yang kita bina tetap setia kepada Kristus. Ini yang paling penting. Apakah mereka setia, orang-orang yang kita bina ini?
Apakah kebenaran yang kita ajarkan terus diteruskan? Jika orang yang kita bentuk membentuk orang lain is really great. Dan jika misi Allah terus berjalan, maka kita tidak gagal. Kita telah meninggalkan warisan. Warisan. Bukan monumen, bukan manusia, bukan nama, tapi kesetiaan. Bukan ketergantungan, tapi multiplikasi. Itulah kepemimpinan Kristen yang matang. From calling to legacy. Dari panggilan jadi warisan. Demikian malam ini. Sebelum saya tutup, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Kami sudah kau ajari tentang legasi warisan. Terima kasih. Karena kau tidak hanya memanggil kami memimpin, tapi juga memanggil kami memperlengkapi orang lain. Ampuni kami jika selama ini kami takut kehilangan posisi, takut kehilangan pengaruh, takut melihat orang lain lebih kuat dari kami. Ajar kami punya hati besar seperti Barnabas, mampu melihat potensi, membuka pintu, memberi kesempatan, mendampingi, memulihkan, dan akhirnya melepaskan. Ajari kami seperti Priscilla Aquila mendengar sebelum mengoreksi, membentuk tanpa mempermalukan, mengajarkan tanpa mengendalikan, dan memperlengkapi tanpa membuat orang bergantung. Dan ajari kami seperti Paulus, ajar kami mempercayakan apa yang telah kami terima kepada generasi berikutnya. Tuhan, biarlah ketika suatu hari kami menepi, misimu tidak berhenti. Biarlah ketika tangan kami tidak lagi memegang tongkat, ada tangan lain yang siap menerimanya. Dan ketika nama kami tidak lagi disebut, kiranya namamu tetap dimuliakan. Biarlah kepemimpinan kami melampaui jabatan kami. Biarlah hidup kami jadi warisan yang membawa generasi berikutnya semakin dekat kepada Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, selamat malam semuanya. Saya tutup dulu yang ada di YouTube. Selamat malam yang ada di YouTube. Anda yang belum mendengar dari awal bisa ke Priscilla Das Channel atau Empower Woman Ministry. Oke, selamat malam semua yang di YouTube dan di Zoom. Bye bye. Oke.